Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini dan seterusnya semoga kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan untuk kita semua di muka bumi ini. Yang terhormat Ibu Guru Bahasa Indonesia Bu Siti Wasitoh serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aziz Wais Dewantoro, kelas 12 IPS 7, nomor absen 05. Pada kesempatan ini, saya ingin mengungkapkan atau pidato mengenai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati hari lahir baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau biasa disebut Maulid Nabi adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Salah satunya yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta dijadikannya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah termasuk nikmat yang sangat agung. Dan dalam peringatan ini juga menunjukkan salah satu cara bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat sayang dan khawatir kepada umatnya, maka sudah seyogyanya kita sebagai umatnya menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang harus kita garis bawahi bersama yaitu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak cukup hanya dengan mengadakan acara peringatan Maulid ini saja. Tapi kita harus mengimplementasikan atau menerapkan apa yang telah Rasulullah SAW contohkan semasa hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dengan tujuan yang sangat mulia. Banyak ayat di dalam hadis yang menunjukkan untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Salah satunya beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan kehidupan seseorang yang bisa menerapkan apa yang ditempatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya pasti akan dalam lingkup keberkahannya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun Gajah telah masuk sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebenarnya ada khilaf ataupun perbedaan dalam tanggal lahir tersebut. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tazibul Amar wal Lugat, ulama telah bersepakat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada Senin bulan Rabiul Awal. Akan tetapi berbeda pendapat apakah itu di tanggal 2, 8, 10 atau 12. Dan 4 perkataan ini yang terkenal. Bahkan ada juga yang menyebutkan tanggal lain seperti yang dikatakan oleh Sayyimah di kitab Subulul Huda Warusat. Beliau mengatakan bahwa lahir Nabi tanggal 17, 18 Rabiul Awal. Akan tetapi dengan begitu banyaknya perdebatan qaul ini, ulama telah menyepakati bahwa tanggal lahir baginda Nabi Muhammad SAW adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, kan banyak perdebatan bahwasanya peringatan Maulid ini tidak ada di zaman Rasul. Makanya banyak yang menilai ini adalah kegiatan bid'ah.
Lalu, kapan sih pertama kalinya maulid ini dilaksanakan dan siapa yang mempeloporinya? Tidak tahu kan? Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah peringatan Maulid Nabi Muhammad atau peringatan Maulid pertama kali dilakukan oleh Raja Irbil yang letak wilayahnya kekuasaannya yaitu di Irak sekarang, bernama Muzaffaruddin Al-Kawkabri pada awal abad ke-7 Hijriah. Ibnu Katsir dalam kitab Tahrikil berkata, Raja Muzaffar mengadakan peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Beliau menyerayakannya secara besar-besaran. Beliau adalah seorang pemberani, pahlawan, alim, dan seseorang yang adil. Semoga Allah merahmatinya. Amin. Dijelaskan oleh Hizib Ibnu Al-Jauzi bahwa dalam peringatan tersebut Raja Al-Muzaffar mengundang seluruh rakyatnya dan seluruh para ulama dari berbagai disiplin ilmu, baik ulama fikih, ulama hadis, ulama kalam, ulama usul, para ahli tasawuf, dan lain sebagainya. Sejak 3 hari sebelum hari pelaksanaan, beliau telah melakukan berbagai persiapan, yaitu dengan menyiapkan ribuan kambing dan unta untuk disembelih bagi hidangan para tamu yang akan hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut. Segenap para ulama saat itu membenarkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Raja Al-Muzaffar tersebut. Mereka semua mengapresiasi dan menganggap baik perayaan Maulid Nabi Muhammad itu digelar untuk pertama kalinya. Seperti yang diriwayatkan Ibnu Halikan dalam kitab Wafayat Al-Ayan, menceritakan bahwa Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Diyah datang dari Maroko menuju Sam dan selanjutnya menuju Irak. Ketika melintasi daerah Irbil pada tahun 604 Hijriah, beliau mendapati Raja Al-Muzaffar, Raja Irbil tersebut, sangat besar perhatiannya terhadap perayaan Maulid Nabi. Oleh karenanya, Al-Hafiz Ibnu Diyah kemudian menulis sebuah buku tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang diberi judul At-Tanwir fi Maulid Al-Basir An-Nazir. Karya ini kemudian beliau hadiahkan kepada Raja Al-Muzaffar. Para ulama semenjak masa Raja Al-Muzaffar dan masa sesudahnya hingga sampai sekarang ini menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang baik. Jajaran para ulama antar kemuka dan huzaf al-hadis telah menyatakan demikian. Di antara mereka seperti Al-Hafiz Ibnu Diyah abad 7 Hijriah, Al-Hafiz Al-Iraqi 806 Hijriah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asakani 852 Hijriah, Al-Hafiz As-Suyuti 911 Hijriah, Al-Hafiz As-Sakawi 902 Hijriah, Syekh Ibnu Hajar Al-Hatami 974 Hijriah, Al-Imam An-Nawawi 676 Hijriah, Al-Imam Al-Iza Ibnu As-Salam 660 Hijriah, mantan Mufti Mesir Syekh Muhammad Bahti Al-Mufti 1354 Hijriah, dan mantan Lutfi Bairu Libanon Syekh Musaftah Naja 1351 Hijriah, dan masih banyak lagi para ulama besar yang lainnya. Bahkan Al-Imam As-Suyuti menulis karya khusus tentang Maulid yang berjudul Hus Al-Musdi fi Amal Al-Maulid. Karena itu, perayaan Maulid Nabi yang biasa dirayakan di bulan Rabiul Awal menjadi tradisi semua umat di seluruh belahan dunia, dari masa ke masa, dalam generasi ke generasi berikutnya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita tahu bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu bukan dimulai dari zaman Rasul, bahkan sahabat dan tabi'in, apakah peringatan Maulid itu bid'ah? Dan termasuk dalam bid'ah yang pelakunya masuk dalam neraka? Sebagaimana perkiraan mereka yang membantah.
kita menjawab, yaitu memang maulid itu adalah salah satu bid'ah. Tapi harus kita ketahui bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bid'ah hasanah, dan yang kedua yaitu bid'ah sayyi'ah. Nah, maulid Nabi Muhammad SAW ini termasuk bid'ah hasanah yang terpuji. Jadi tidak termasuk dalam bid'ah yang dikatakan tergolong yang masuk neraka. Dengan dalilnya hadis sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa merintis, memulai dalam agama Islam sunnah atau perbuatan yang baik, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut, dan pahala dari orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam sunnah yang buruk, maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut, dan dari dosa orang yang mengikutinya setelahnya tanpa terkurang atau terkecuali dosa-dosa tersebut mereka sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Al-Imam As-Syafi'i berkata, bid'ah ada dua macam. Yang pertama yaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah bid'ah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi sunnah adalah bid'ah tercela. Dituturkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari. Selain maulid Nabi Muhammad SAW, ada juga bid'ah hasanah lainnya yang sudah kita terapkan sehari-hari, yaitu yang pertama seperti sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita mati atau sebelum kita dibunuh. Orang yang pertama kalinya melakukannya adalah Hudbai Ibnu Adiyah al-Anasir, salah seorang sahabat Rasulullah. Tentang ini Abu Hurairah berkata, Rasulullah al-Talibin Hud adalah orang yang pertama kali merintis sholat ketika akan dibunuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi, Ibnu Abi Sayyad dalam kitab Al-Musafah. Lihatlah bagaimana sahabat Abu Hurairah menggunakan kata sanah untuk menunjukkan makna merintis, membuat sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Jelas makna sanah di sini bukan dalam pengertian berpegang teguh dengan sunnah, juga bukan dalam pengertian menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan. Salah seorang dari kalangan tabi'in ternama yaitu Al-Imam Ibnu Sirin pernah ditanya tentang sholat 2 rakaat ketika seorang akan dibunuh. Beliau menjawab, 2 rakaat sholat sunnah tersebut pernah dilakukan oleh Hubaib dan Hujar bin Adi, dan kedua orang ini adalah orang-orang atau sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Diriwayatkan oleh Ibnu Abad Al-Bar dalam kitab Al-Istiab ayat 7. Yang kedua yaitu penambahan azan pertama sebelum sholat Jumat oleh sahabat Utsman bin Affan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari pada bagian kitab Al-Jumi'ah. Yang ketiga yaitu pembuatan titik-titik dalam beberapa huruf Al-Quran oleh Yahya Ibnu Ya'mur. Beliau seorang tabi'in yang alim dan bertakwa. Perbuatan beliau ini disepakati oleh para ulama dari kalangan ahli hadis dan yang lainnya. Mereka semua menganggap baik perbuatan titik-titik dalam beberapa huruf Al-Quran tersebut. Pada ketika Rasulullah mendiktekan bacaan Al-Quran tersebut kepada para penulis wahyu, mereka semua menuliskannya dengan tanpa titik-titik sedikit pun pada huruf-hurufnya. Adapun yang keempat yaitu perbuatan mihrab dalam masjid sebagai tempat sholat imam. Orang yang pertama kali ini membuat mihrab semacam ini adalah Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abd Al-Aziz di Masjid Nabawi.
Perbuatan Al-Khalifah Ar-Rasyid ini kemudian diikuti oleh kebanyakan umat Islam di seluruh dunia, bahkan di seluruh pelosok manapun. Ketika mereka membangun masjid, siapa berani mengatakan bahwa ini adalah bid'ah sesat, sementara hampir seluruh masjid di zaman sekarang memiliki mihrab. Siapa yang tidak mengenal Al-Khalifah Umar bin Abad Al-Aziz sebagai Khalifah Ar-Rasyid dan masih banyak yang lainnya. Baik, terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.